Candi Borobudur didirikan oleh Wangsa Sailendra. Begitu lamanya, tapi Candi Borobudur ini masih bertahan kokoh hingga pada tahun ini. Itu dipotong dibentuk balok-balok batu. Nabi Sulaiman itu logis saja, lahir sebelum atau sesudah Nabi Isa. Selamat sore everyone, selamat sore Indonesia. Kembali lagi dan selamat datang di podcast True Wonders of Indonesia. Bersama saya, Loisa Violeta. Pada hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai keajaiban-keajaiban di negeri ini. Eits, bukan hanya mengenai keindahan di tempat wisata, melainkan mengenai cerita yang menarik di baliknya. Dan sekarang saya sedang berada di salah satu hotel kultural di Jakarta. The one and only dan tidak lain tidak bukan adalah Hotel Borobudur Jakarta. Apa kabar Bapak Agus dan Ibu Rizky? Kabar baik ya. Kabar baik dan senang ya Bapak Agus. Ya, terima kasih. Baik, mungkin lebih santai saya manggil Bapak, tetap manggil Bapak. Ibu Rizky boleh saya Manggil Mbak aja nggak apa-apa. Lebih santai ya, Iya. di sore-sore gini ya. Ya, Oke. kalau saya sih Bapak, kalau dipanggil Mas terlalu muda. Pak Agus masih Baik, muda baik. kok Pak jiwanya Pak. Dari tadi saya mention nih tentang Hotel Borobudur, mengenai Candi Borobudur. Saya nih pengen tahu nih dari kita ada ahlinya langsung kita datangkan dari dosen arkeolog dan juga dari Markom Eksekutif Hotel Borobudur. Saya nih ingin tahu sebenarnya Candi Borobudur ini sudah ada tuh sejak abad keberapa sih Pak? Kalau kita bicara Candi Borobudur, itu diperkirakan mulai dirancang bangunannya itu akhir abad 8. Jadi pada akhir abad 8 itu mulai dirancang. Ada sekelompok agamawan yang dapat titah raja untuk mencari lokasi yang tepat. Dan terpilihlah itu di lokasinya sekarang. Itu akhir abad 8. Dan sekitar pertengahan abad 9 itu sudah selesai Borobudur. Jadi sekitar tahun 950 ya, itu sudah berfungsi Candi Borobudur. Masa pembangunannya sekitar setengah abad dah. Setengah abad Iya, sudah jadi dan iya. sudah langsung Iya, berfungsi dan kembali. berfungsi 950. 950. Itu sudah ramai, itu sudah difungsikan. Oleh siapa Pak kira-kira Candi Borobudur yang sebesar itu didirikan? Ya, Candi Borobudur didirikan oleh Wangsa Sailendra. Wangsa Kalau Sailendra. kita pernah buka-buka buku sejarah ya, bahwa Wangsa Sailendra itu beragama Buddha Mahayana. Dia memerlukan tempat peribadatan yang besar. Dan ada sarjana yang menafsirkan, namanya De Kasparis, orang Belanda itu, dia menyatakan bahwa pembangun Candi Borobudur itu raja yang namanya Samarotungga. Nah itu di akhir abad 8 dan mulai digarap itu pembangunannya dari tahun ke tahun. Dan menurut sarjana Prancis Jacques du Marsay, ya arsitek ya, itu 5 tahap pembangunan Candi Borobudur. Jadi tidak sekaligus 5 tahap selama setengah abad ya Pak ya. selama setengah abad. Jadi para pembangunnya masyarakat Jawa kuno di bawah titah Raja-Raja Sailendra. Berarti tujuan awal dibangunnya Candi Borobudur ini untuk tempat peribadatan Pak? Betul sekali. Betul. Jadi memang untuk tempat peribadatan, tapi yang berbeda dengan tempat-tempat peribadatan Buddha Mahayana lainnya. Apa yang membuat beda dengan peribadatan Buddha Mahayana lainnya Pak? Kalau kita ke Borobudur sekarang, kita akan melihat perpaduan arsitektur antara teras-teras yang bertingkat itu dan gabungan teras yang melingkar di atasnya serta stupa-stupa. Ada stupa berlubang di puncaknya. Gabungan arsitektur seperti itu tidak pernah dijumpai di dunia manapun. Bahkan di India sendiri. Itu hanya ada di Indonesia. Baik, kalau tadi mendengar tujuan dan fungsi dari Candi Borobudur ini untuk peribadatan, apakah di era modern sekarang ini, di era generasi Z, bahkan generasi Alpha sekarang ya, apakah sudah ditujukan sesuai fungsinya Pak? Candi Borobudur akhirnya menjadi warisan kita bersama ya. Dan generasi Z tentunya harus mengagumi. Karena nenek moyang kita aja masa silam
dalam abad 8 itu mampu mendirikan struktur yang megah tanpa peralatan modern tentunya. Ya. Jadi bagi generasi Z, generasi anak milenial sekarang, ke Borobudur itu selain mempelajari sejarah masa lalu nenek moyang, juga mengagumi hasil kerja mereka, teknologi yang cukup maju, dan ada pewarisan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai budaya, nilai-nilai edukasi, ya, nilai-nilai kepahlawanan dan sebagainya yang harus diapresiasi oleh generasi sekarang. Tapi Pak, sebenarnya saya tuh penasaran ya Pak. Candi Borobudur ini sudah ada, tadi Bapak bilang sejak abad ke-8, dan sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Begitu lamanya, tapi Candi Borobudur ini masih bertahan kokoh hingga pada tahun ini. Padahal pada zaman dahulu, setahu saya, belum ada tuh yang namanya rekonstruksi modern seperti semen, atau seperti itu ya Pak. Tapi apa hal yang mendasari sehingga bangunan ini tuh tetap kokoh berdiri Pak? Bahan utamanya batu. Batu dipotong, dibentuk balok-balok batu. Balok-balok batu itu yang kemudian disusun oleh nenek moyang kita setingkat demi setingkat, dan terus sampai 10 tingkat di stupa terbesar di atas itu. Pakai apa mereka menyusun dan menyambungkan batu? Betul, tidak pakai semen. Betul. Tidak ada angkor. Angkor itu jangkar dari besi ya, tidak pakai. Lalu dengan apa mereka menyambung balok-balok batu itu? Ada cerita rakyat yang mengatakan bahwa dulu nenek moyang kita itu menyambung balok-balok batu itu dengan putih telur. Coba Anda bayangkan ayamnya Berapa telur ya Pak ya? berapa telur? Berapa telur itu? Kasihan ayamnya bertelur terus. Mahal lagi sekarang telurnya. Jadi bukan itu cuma cerita legenda ya, cerita rakyat. Yang benar adalah memakai sistem sambungan batu. Jadi misalnya begini, ada batu A yang punya tonjolan dan ada batu B yang punya lubang. Lalu tonjolan dan lubang itu disatukan. Itu kalau dari samping. Kalau dari atas juga sama. Batu yang di bawah ada 3 lubang, batu yang di atas punya tonjolan 3 lubang, lalu masuk set begitu. Ada juga yang dengan batu pengunci. Batu A dan batu B di tengahnya diberi lubang, lalu dimasukkan di tengah itu batu ketiga yang bentuknya seperti dasi kupu. Jadi ngunci ke kanan, ngunci ke kiri, ya kan? Nah, seperti itu. Dan konstruksi batu pengunci, batu sambungan itu macam-macam di Borobudur. Kapan kita tahu? Waktu pemugaran. Jadi waktu arkeolog memugar sebagian tengah Candi Borobudur kan batunya diangkat, kelihatan, oh nenek moyang ini ternyata pakai sambungan batu. Makanya banyak candi di Jawa itu pakai sambungan batu lebih stabil. Andai kata dia pakai semen seperti bangunan modern, di Jawa itu dan di Indonesia, pulau-pulau Indonesia itu sering sekali gempa bumi. Runtuh itu. Dan terbukti Borobudur walaupun atasnya runtuh, ya, struktur dasarnya tetap kuat. Karena kalau dia kena gempa bumi, paling bergetar, terkunci ya, paling bergetar di situ aja. Tidak sampai pecah, gol begitu. Jadi itulah rahasianya mengapa nenek moyang kita mampu mewariskan Candi Borobudur yang megah dan candi-candi lain itu kepada generasi kita yang sekarang. Berarti maksudnya hebat gitu ya. Zaman dahulu tuh sudah terpikir teknik-teknik seperti itu untuk membangun sebuah candi. Saya jujur baru tahu ya. Jujur saya juga baru tahu. Selama saya ini belajar, ya betul sekali, saya baru tahu ternyata sistemnya tuh serumit dan sekeren itu ya. Menurut saya kaget loh. Dan tapi dari cara membangunnya itu katanya bahwa Candi Borobudur ini situs candi dengan relief terbanyak di dunia. Di Candi Borobudur itu sekurangnya ada 5 relief cerita yang dipahatkan secara ekspresi para senimannya di dinding-dinding teras. 1 cerita Jataka, 2 Awadana, 3 Lalita Wistara, 4 Gandawiyuha, dan 5 cerita Badracari. Itu dari tingkat 1 sampai ke tingkat 4 yang denahnya segi 4 itu. Ketika kita naik ke denah yang lingkaran, itu sudah tidak ada relief lagi. Jadi apa fungsi relief? 1, untuk menambah keindahan bangunan suci. 2, untuk pendidikan, didaktik.
Jadi para umat yang datang bisa membaca relief itu dengan panduan dari biksu, dengan panduan dari agamawan. Yang kedua, yang ketiga itu relief adalah dokumentasi dalam bentuk yang lebih awet, dipahatkan di batu. Coba kalau relief cerita itu tidak dipahatkan di batu, cuma ditulis di lontar, lontar kan cuma 150 tahun, 100 tahun rusak itu. Begitu dipahatkan di batu, kita yang ratusan tahun masih Sampai bisa. sekarang ya, Pak, ya, Iya, kita sampai, masih bisa sampai lihat. sekarang masih bisa kita lihat. Dan yang berikutnya, apa fungsi relief? Untuk konsentrasi waktu meditasi. Jadi waktu dia jalan itu membaca relief itu dia sebenarnya konsentrasi meditasi. Tidak seperti kita sekarang masuk ke Borobudur, muter-muter, foto-foto, nanjak, lalu begitu. Betul, Nggak ya. begitu. Jadi ada maksud yang baik di balik pemahatan relief. Katanya tuh Candi Borobudur itu masih di atas stupanya itu ada Catra Yasti. Catra Yasti. Ya. Oh, itu bener nggak sih Pak? Soalnya kebetulan kita punya di sini di Hotel Borobudur kita punya mini Candi Borobudur dan sudah ada Catra dan Yasti itu. Gitu. Apakah yang aslinya nih beneran ada Catra Yasti atau enggak? Sebenarnya masalah Catra dan Yasti di puncak stupa induk itu masih diperdebatkan. Sebagian kalangan terutama yang sangat percaya bahwa stupa itu suci dan harus dinaungi oleh payung, maka mereka berpikir di puncak stupa induk itu ada catra payung dan ada yasti tiang payungnya. Tetapi para arkeolog sangat meragukan karena datanya tidak ada. Jadi waktu pemugaran oleh Belanda Van Erp 1904, Van Erp menemukan struktur batu yang melingkar-lingkar di bagian tengah stupa induk. Van Erp lalu berpikir bahwa jangan-jangan ini bentuk catra atau payung yang strukturnya itu memang dari batu-batu melingkar yang dulu pernah dipasang di puncak stupanya. Akhirnya Van Erp memasang catra dan yasti itu sesuai dengan imajinasi dia. Dan pada saat itu juga arkeolog lainnya orang-orang Belanda sudah memperingatkan Van Erp, Wamugar pertama itu, sebaiknya catra dan yasti itu jangan dipasang karena sifatnya masih hipotetik, tidak ada data kuat yang bisa menempatkan catra dan yasti di puncak stupa induk. Akhirnya mungkin juga karena kebetulan atau tidak waktu hujan badai itu disambar petir, jadi jatuh kan. Nah, akhirnya tidak dipasang lagi, disusun di depan museum di Borobudur, Museum Samudra Raksa kalau tidak salah. Jadi yang dibuat oleh Van Erp itu ditata ulang, ditaruh di halaman museum. Andai kata di masa mendatang ini kita mempunyai data yang kuat bahwa itu ada struktur catra dan yasti, ya kenapa tidak dipasang? Cuma yang di Borobudur ya Pak? iya, cuma datanya yang masih belum ditemukan. Oke. Berarti kalau sampai saat ini yang ada di Hotel Borobudur ini sudah ada catra dan yasti atau belum? Sudah ada. Mungkin tadi Pak Agus juga udah keliling-keliling nih melihat mini Candi Borobudur kita dan sudah ada catra dan yasti itu ya Pak ya, gitu. Saya sih berpikir kalau Hotel Borobudur menempatkan miniatur candi dengan lengkap itu boleh-boleh saja. Karena itu kan untuk menarik tamu ya, bahwa Borobudur itu mengapresiasi juga candinya dalam bentuk mini. Nah seperti itu akan mengundang tanya. Kalau si tamunya itu pernah ke Borobudur, di Borobudur nggak ada catra yasti, kenapa di hotel ini ada catra yasti? Betul. Diskusi panjang, menarik, dan akhirnya tamu juga jadi senang gitu. Betul. Betul. Nanti Mbak Kiki yang menjelaskan Oke, itu. karena saya udah udah di transfer ilmu nih oleh Pak Agus. Jadi Betul, saya betul. bertanggung jawab untuk mentransfer kembali. Baik. Luar biasa, tanggung jawab yang besar ini Mbak. Oke, baik. Dari tadi ngomongin candi, tapi kira-kira ada berapa sih Pak candi dan situs candi yang ada di Borobudur ini? Di Borobudur, Iya. di Borobudur candi besarnya satu Borobudur. Tetapi di sebelah baratnya tidak ada candi Buddha, di sebelah timurnya ada
3 candi Buddha lagi yang nafas agamanya sama, yaitu Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Borobudur. Sehingga ada teori yang mengatakan antara Ngawen, Mendut, Pawon, Borobudur dulu ada jalan yang menghubungkan keempat candi itu sebagai jalan prosesi keagamaan. Jadi ada 4 candi Buddha Mahayana yang penting. Tetapi kalau ditanya ada berapa situs? Wah, lebih 28 lebih. Karena di sekitarnya itu ditemukan situs-situs candi Hindu. Jadi daerah Borobudur dan sekitarnya itu suatu daerah yang potensial secara religius. Karena candi Hindu dibangun juga di situ, candi Buddha dibangun juga di situ. Luar biasa ya Pak, Begitu. berdekatan Lah tapi itulah nenek moyang keren kita sekali. itu. Jadi sudah pilih-pilih lokasi yang bagus. Di sebelah timurnya ada Gunung Merapi dan Merbabu. Di sebelah baratnya Gunung Sindoro dan Sumbing. Di sebelah selatannya Pegunungan Menoreh. Luar biasa sekali. Jadi Ternyata sudah pilihan geografis yang baik sekali. yes, letaknya sungguh-sungguh strategis ya, keren banget. Bapak kayaknya selain arkeologi nih, geografisnya bagus juga. Saya jadi, aduh, kayak berasa dites nih geografi saya. Takut salah-salah ya Mbak Takut kalau salah, betul. ngomongin sejarah depan Pak Agus. Iya, berarti kalau dilihat dari atas itu 4 candi itu bersusunan jadi Iya. lurus Satu gitu garis ya, Pak? lurus Iya, kalau satu dilihat garis dari lurus. atas. Oh. Maka timbul teori itu ada semacam koridor upacara Koridor. atau kita sebut aja Baudapata. Baudapata itu jalan keagamaan yang bersifat agama Buddha. Mengingat kejadian meletusnya gunung kemarin, kira-kira ada nggak sih Pak dampak dari meletusnya Gunung Merapi ini terhadap Candi Borobudur? Dampak letusan Merapi sangat terasa di Borobudur. Apa saja Pak kira-kira dampak yang terjadi di candi? Waktu kita bicara di awal tadi bahwa Candi Borobudur tertutupi oleh semak belukar dan abu vulkanik Merapi itu. Jadi sangat mungkin rusaknya bukan karena tidak dipelihara saja, tetapi juga karena letusan Gunung Merapi. Alam ya Pak? Iya. Dan stupa-stupanya runtuh, tertutup oleh tanah lava dari Gunung Merapi. Sampai belakangan ini Indonesia sudah merdeka, sudah dipugar Borobudur, Merapi kan meletus lagi. Iya, iya. Dan kemudian abunya itu menutupi Candi Borobudur. Betul, betul. Lalu para arkeolog di Balai Konservasi Borobudur buru-buru menutupi stupa-stupa penting yang di atas, yang lantai 8, 9, 10 dengan plastik. Takut merusak ya Pak ya. Iya, karena abunya itu masuk ke dalam pori-pori batu. Oh, Dan itu sangat merusak. Benar. Jadi cukup cukup berdampak buruk untuk Candi Borobudur. tapi kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan beberapa di candi itu, apakah ada ketentuan khusus untuk membetulkan kembali bangunan candi atau tidak boleh atau bagaimana Pak? Candi yang ditemukan tentu bisa dipugar, Oh. tentu bisa diperbaiki sejauh data yang tersedia. Jadi para arkeolog akan memugar candi sesuai dengan data yang ada. Kalau datanya tidak ada, ya seperti tadi Van Erp itu akhirnya nggak jadi karena data Catrayastinya tidak Tidak valid ada. ya, Pak, ya? tidak valid, Oh. tidak valid. Jadi kalau kita menemukan runtuhan candi, misalnya hanya bagian kakinya saja, bagian tubuhnya setengah, atapnya nggak ada. Bagaimana kita memperlakukannya? Kita pugar sesuai dengan data yang ada, bagian kaki, bagian tubuh yang setengah, tapi nggak boleh terus ke atap. Bisa nggak kita? Bisa. Bisa nggak seluruh Prambanan kita pugar? Bisa, bisa. Teknologinya sudah modern kita ya. Tapi itu nanti menyalahi data arkeologi dan sejarah. Jadi tetap kita berpegangan pada data empirik yang tersedia. Begitu. Supaya generasi mendatang juga tidak merasa dibohongi gitu ya. Tidak merasa Oh, dibohongi. sejarahnya berubah-berubah gitu ya. Iya, jadi tetap pada data yang tersedia. Borobudur itu rumpang. Beberapa kepala arca Buddha hilang. Iya. Beberapa pagar-pagar teras-terasnya runtuh. Bisa nggak kita lengkapi? Bisa, tapi nggak dilengkapi. Karena datanya nggak ada. Jadi kita lengkapi dalam rekonstruksi gambar. Kalau digambar boleh. Tapi kalau dilengkapi gitu Pak, seandainya sudah memiliki data yang valid dan juga sudah yakin dan sudah terpercaya, kira-kira kalau ingin dibangun lagi, adakah kriteria khusus misalnya dari pembangunan semennya atau dan lain sebagainya, ada nggak Pak kira-kira?
Di dalam pemugaran arkeologi itu harus ada 4 prinsip. Satu, lokasi yang sama. Lokasinya tetap nggak boleh digeser. Oh ya. Dua, bahannya harus sama. Kalau bahannya kayu diganti dengan kayu yang sama. Kalau kayu jati, bahan aslinya harus diganti dengan kayu jati. Kalau batu diganti dengan batu. Kalau batu andesit harus batu andesit juga. Kesamaan bahan, kesamaan lokasi, kesamaan warna. Nah, itu yang susah tuh ya, Yang Pak ya? susah iya. Warna batu yang dicari yang warnanya coklat, ini yang rusak harus dicari batu warna coklat. Lalu yang keempat, harus menggunakan teknologi yang sama. Walaupun kita sudah mengenal semen dan sudah mengenal cor-coran beton, nggak boleh diganti menggunakan cor beton dan semen sebagai suatu material yang dominan. Tetap menggunakan sambungan batu dan cor-coran beton dan semennya untuk memperkuat saja. Walaupun pada akhirnya hasilnya sama tetap Iya, nggak boleh ya Pak? nggak boleh Oh, jadi baik. hal yang paling utama gitu untuk pemugaran. Dan yang terakhir, harus ada kesamaan bentuk. Kalau bentuknya stupa jangan diganti jadi ratna gitu. Kalau bentuknya stupa ya harus dikembalikan stupa. Kalau bentuknya itu arca sedang berdiri, kalau mau digambarkan tidak boleh bikin arca baru. Tiba-tiba lagi duduk gitu ya, Pak ya? Nggak boleh. Bingung. Harus sesuai, dan itu pun garis besar gitu. Kalau Iya, arca iya. garis besar aja, nggak boleh detil. Kalau detil dengan ornamennya, arca baru dong nanti. Saya barusan aja saya research, katanya warga Indonesia nih tertipu nih Pak, bahwa ternyata Candi Borobudur tidak termasuk ke dalam Seven Wonders atau 7 keajaiban gitu Pak. Apakah benar Bapak? Iya, kalau definisinya yang kita ikuti definisi universal, Candi Borobudur tidak termasuk 7 keajaiban dunia universal. Karena 7 keajaiban dunia itu ada 2. 7 keajaiban dunia lama, ya yang tersisa tuh piramid Mesir itu dan tembok besar Cina. Itu 7 keajaiban dunia lama dan 7 keajaiban dunia baru. Yang dunia baru tuh yang gedung-gedung bertingkat, yang teknologi yang begitu maju dan sebagainya ya. Itu tidak termasuk. Borobudur itu adalah bangunan istimewa untuk bangsa Indonesia. Jadi tidak dihitung 7 keajaiban juga nggak apa-apa bagi kita. Karena nggak ada lagi bangunan seperti itu di dunia ini. Walaupun kita pergi ke India sendiri, tidak akan ketemu dengan bangunan, dengan konstruksi seperti Yang sama Borobudur. ya, Pak? Iya. Jadi itu sebenarnya warisan budaya Indonesia kali ya, Pak ya? Betul, sangat-sangat merupakan warisan budaya yang patut dihargai oleh seluruh Setuju, bangsa, oleh anak-anak muda, dan oleh generasi mendatang. Selanjutnya Pak, sempat muncul nih teman-teman juga mungkin yang menonton ini tahu ya, sempat muncul ada teori baru di mana bahwa Candi Borobudur ini diklaim bahwa penemunya itu adalah Nabi Sulaiman. Padahal seperti penjelasan Bapak tadi bahwa ditemukan oleh dinasti Sailendra ya Pak? Iya, jadi diralat dulu, Heeh. bukan penemunya, pembangunnya. Pembangun ya, ya Pembangunnya baik. adalah Nabi Sulaiman. Iya, Sementara dari data otentik yang membangun adalah dinasti Sailendra. iya, Iya kan begitu. iya, Ya belakangan ini ramai sekali iya. dan harus diluruskan itu. Karena kasihan kalau diterus-teruskan. Generasi muda yang langsung percaya itu jadi keliru gitu pemahamannya. Sekarang Nabi Sulaiman itu logis saja ya. Lahir sebelum atau sesudah Nabi Isa. Sebelum kan? Belum, Pak. Sebelum Nabi Isa. Sementara Borobudur dibangun abad 8 sesudah kelahiran Nabi Isa. Dari itu aja sudah keliru di situ. Dan kita punya prasasti-prasasti otentik yang berhubungan dengan masa pembangunan Candi Borobudur. Dan tidak ada penggambaran nabi-nabi di Candi Borobudur. Itu kan penggambaran Siddhartha Gautama Buddha. Jadi kekeliruan itu kalau diterus-teruskan akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan tidak ada riwayat Nabi Sulaiman sampai ke Nusantara juga, kecuali kalau dikarang ya. Kalau fiksi boleh-boleh aja, tapi kalau secara akurat Candi Borobudur ya dibangun oleh para Sailendra dan ada prasastinya otentik dan ada perbandingannya. Kalau Borobudur sendirian itu mungkin bisa fiksinya berkembang, tapi banyak candi Buddha Mahayana lain di Jawa bagian tengah. Jadi memang Borobudur
dibangun oleh dinasti Sailendra, dirancang di akhir abad 8, terus berkembang terus di abad 9, dan akhirnya ditinggalkan karena suatu sebab, dan pada pertengahan abad 19 ditemukan oleh Hartmann, lalu kemudian misteri yang menutupi kegelapan Borobudur perlahan-lahan mulai terkuak. Jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman. Sebenarnya penasaran ya Kak, Mbak Kiki, Hotel Borobudur ini mengambil nama dari Candi Borobudur. Menurut saya pribadi ini merupakan suatu hal yang tricky dan challenging karena ketika kita mengambil sebuah nama itu berarti tanggung jawabnya besar dong. Setuju. Betul kan? Kira-kira dari Mbak Kiki sendiri, apakah Hotel Borobudur ini sudah merepresentasikan Candi Borobudurnya tersebut? Oke, kalau memang sebenarnya kalau untuk ditunjuk langsung sebagai hotel yang merepresentasikan itu saya rasa terlalu ponggah ya Pak ya. Jadi sebenarnya karena namanya sendiri adalah Hotel Borobudur, itu merupakan tanggung jawab kami untuk bisa bagaimana irisan dari Candi Borobudur itu tetap tercermin di Hotel Borobudur gitu. Jadi mungkin dari Mbak Luisa datang gitu, dari datang dan keliling-keliling di daerah Hotel Borobudur itu udah banyak banget relief-relief yang tadi disebutkan sama Pak Agus ya, kalau misalnya di Candi Borobudur itu reliefnya udah banyak banget ya Pak ya. Nah itu juga bisa ditemukan di area Hotel Borobudur gitu. Nah tadi juga sudah sempat disinggung sedikit kalau kita ada mini Candi Borobudur. Saya rasa kayaknya kurang banget gitu ya namanya Hotel Borobudur tapi nggak ada replika Candi Borobudurnya gitu. Betul. Gitu. Jadi memang kita di daerah garden kita, area outdoor kita sudah dibangun mini Candi Borobudur sebagai representasi dari Candi Borobudur yang asli. Jadi di bulan Mei nanti Mbak Luisa kita ada namanya Discover Borobudur Heritage. Nah ini kita akan dedikasikan 1 bulan penuh untuk perayaan Waisak dan bagaimana kita mengapresiasi dan memberikan ruang untuk pecinta, untuk para arkeolog mungkin ya yang memang sangat dekat sekali hatinya gitu dengan Candi Borobudur, itu di bulan Mei nanti, Mei 2025. Oke, teman-teman True Wonders of Indonesia, thank you so much sudah mau nonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Agus. Oleh Bapak Agus, terima kasih juga untuk Mbak Kiki. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Segini aja video podcast dari kita. Jangan lupa terus nonton True Wonders of Indonesia dan saksikan episode-episode selanjutnya yang tentunya makin menarik setiap episodenya. Terima kasih. Jangan lupa karena keajaiban ada di setiap detail-detail hari-hari kamu. See you. Dadah. Terima kasih Luisa. Terima kasih Bagus. Terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Mbak